Kawan-kawan TNG, pernahkah kita merenung betapa pentingnya keberadaan tetangga dalam hidup kita? Kita bisa saja jauh dari keluarga, bahkan berbeda pulau atau kota, tapi kita tidak akan pernah bisa jauh dari tetangga. Mereka adalah orang terdekat secara fisik yang pintunya hanya berjarak beberapa langkah dari pintu rumah kita. Ada bertetangga itu ibarat oli dalam mesin. Oli bukanlah inti mesin, bukan piston, bukan juga roda gigi. Tapi tanpa oli, mesin jadi seret, bising, bahkan cepat rusak. Begitu pula kehidupan bertetangga. Tanpa adab, hubungan antar warga akan retak, lalu pecah, dan ujungnya melahirkan konflik. Mari kita belajar dari kasus sederhana, seperti yang menimpa Pak Yemin dan Ibu Suhara di Malang. Sebenarnya, masalah mereka bukanlah perkara besar, hanya gesekan kecil yang melebar karena hilangnya adab komunikasi. Dari sinilah kita bisa bercermin. Ternyata, sekecil apapun gesekan antar tetangga, jika tidak disikapi dengan adab, bisa berubah menjadi malapetaka. Sekarang, mari kita kupas prinsip-prinsip adab bertetangga. Pertama, menjaga hak dan batas ruang hidup. Tetangga punya hak untuk merasa aman, nyaman, dan tenang. Jangan sampai kita parkir kendaraan menutup akses orang lain. Jangan pula membakar sampah tanpa peduli kemana asapnya berhembus. Itu sepele, tapi sering menjadi pemicu keributan. Kedua, saling menghormati dalam perbedaan. Jangan berpikir tetangga kita harus sama keyakinan, sama suku, atau sama gaya hidup. Justru keberagaman itu yang mengajarkan kita arti penghormatan. Kalau tetangga sedang beribadah, kita bisa menurunkan volume musik. Kalau mereka punya acara syukuran, kita ikut menjaga ketertiban. Itulah wujud sederhana toleransi. Ketiga, komunikasi jujur dan terbuka. Banyak konflik tetangga lahir dari miskomunikasi. Kita sering berprasangka buruk, padahal masalahnya sepele. Obrolan santai di warung kopi sering lebih menyelesaikan masalah daripada surat somasi atau debat panjang di media sosial. Keempat, saling tolong-menolong. Jangan lupakan bahwa tetangga adalah penolong paling dekat sebelum keluarga jauh datang. Ketika ada yang sakit, terkena musibah, atau butuh menitipkan rumah saat mudik, tetanggalah yang pertama hadir. Maka, adabnya adalah menolong tanpa pamrih. Kelima, menjaga lisan dan sikap. Fitnah, gosip, atau komentar sini seringkali lebih tajam daripada pedang. Jika kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Jangan jadikan halaman rumah tetangga sebagai panggung untuk melampiaskan emosi pribadi. Keenam, mengutamakan musyawarah dan mediasi. Jika ada perselisihan serius, libatkan RT, RW, atau tokoh masyarakat sebelum melibatkan hukum. Mediasi bukan berarti mengalah, tapi mencari solusi yang bisa diterima bersama. Ketujuh, menghargai ruang bersama. Jalan komplek, saluran air, dan taman bukanlah milik pribadi. Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau setiap orang merasa paling berhak, maka hancurlah kebersamaan. Kawan-kawan TNG, Nabi Muhammad pernah berkata bahwa malaikat Jibril terus-menerus mengingatkan tentang pentingnya hak tetangga, sampai beliau mengira tetangga akan mendapat hak warisan. Dalam budaya Jawa, kita mengenal pepatah, mangan orang mangan sing penting kumpul. Artinya, hidup sederhana terasa nikmat ketika kita rukun dengan tetangga. Lalu bagaimana kalau gesekan sudah terjadi? Langkah pertama, lihat diri kita sendiri. Apakah kita yang salah? Jika kita merasa lebih kuat, lebih kaya, atau lebih berpengaruh, tekan dulu ego itu. Jangan buru-buru mengklaim diri paling benar. Jika kita yakin tidak salah, komunikasikan dengan baik. Ajak bicara, klarifikasi, dan usahakan ada pihak ketiga yang dihormati. Kalau masih buntu, bawa ke forum RT atau RW. Kalau tetap tidak selesai, barulah melangkah ke level lebih tinggi. Tapi ingat, jangan sekali-kali memviralkan masalah tetangga di media sosial. Begitu keluar dari lingkungan kita, masalah itu menjadi aib wilayah dan kita sudah kehilangan kendali atas narasinya. Ingatlah, tetangga adalah orang terdekat yang akan pertama kali menolong kita di saat susah. Maka, menjaga adab bertetangga bukan sekadar soal moral pribadi,
tapi juga investasi sosial. Dengan adab, lingkungan kita akan terasa seperti rumah besar, tempat semua orang bisa merasa aman dan nyaman. Jadi, mari kita pahami adab bertetangga. Belajarlah dari kasus Pak Yemin dan Ibu Suhara, sebuah pengingat bahwa hal sepele bisa jadi besar bila adab diabaikan.